Taman Nasional Gandang Dewata memiliki beberapa keunikan, di antaranya jalur pendakian yang menantang, hulu dari 4 sungai, yaitu Sungai Mamasa, Sungai Lariang, Karama, dan Kalumpang. Lahan gambut dengan ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut, puncak pegunungan dengan hutan lebat, dan pohon-pohon yang besar, paku-pakuan, serta tumbuhan epifit. Gunung Gandang Dewata adalah salah satu gunung tertinggi di Sulawesi dengan ketinggian 3.074 meter di atas permukaan laut. Gunung ini juga masih dianggap mistis oleh masyarakat setempat. Sipatwa Channel bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan melakukan dokumentasi dan publikasi Taman Nasional Gandang Dewata, di mana jalur pendakian dimulai dari Dusun Paku, Desa Gandang Dewata, Kecamatan Tabulahan, dan para pendaki akan kembali melalui jalur Dusun Rantai Pokok, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa. Berikut tim liputan ekspedisi Sipatwa Channel dari kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Selamat menyaksikan. Taman Nasional Gandang Dewata tentunya sudah tidak asing di telinga warga masyarakat Sulawesi Barat. Taman Nasional yang luasnya kurang lebih 189.208 hektar ini memiliki kekayaan flora dan fauna yang masih asri, hutan tropis yang lebat dan asli. Untuk para pendaki yang ingin menaklukkan Gunung Gandang Dewata, harus memiliki fisik yang kuat, membawa logistik yang cukup, perlengkapan lain seperti tenda, sarung tidur, obat-obatan, senter, parang, kompor camping, alat masak, dan lain-lain. Sebelum pendaki melanjutkan perjalanan, terlebih dahulu pendaki diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat dan membawa surat rekomendasi sehat dari tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sangatlah penting untuk memastikan kondisi kesehatan para pendaki dalam keadaan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat tim melakukan pendakian. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi badan, dan pemeriksaan darah sehingga dapat diketahui dan dapat dipastikan bahwa pendaki tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Selama proses pemeriksaan kesehatan berlangsung, para pendaki mengikuti semua prosedur pemeriksaan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Pokoknya semuanya aman. Semua tim pendaki dinyatakan sehat setelah pemeriksaan, sehingga semua anggota tim dinyatakan layak untuk melakukan pendakian ke Gunung Gandang Dewata di kawasan Taman Nasional.
Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, kemudian pendaki baru diberikan surat keterangan sehat yang nantinya akan diperlihatkan kepada petugas kepolisian dan petugas yang ada di posko pemantauan. Pendaki Gunung Gandang Dewata harus juga didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman serta harus memiliki rekomendasi dari BKSDA Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan pendakian, tim terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Tabulahan selama kurang lebih 3 jam, lalu melapor ke Polsek Tabulahan dan menyerahkan surat pemberitahuan serta surat keterangan sehat dan juga identitas para pendaki. Selain memeriksa dokumen, di Polsek Tabulahan, para pendaki diberikan arahan oleh pihak kepolisian terkait rute dan kondisi jalan yang akan dilalui oleh para pendaki. Yang serius tapi orang lihat yang hujan setengah jam jadi kayak orang awam ya 2 jam dan setengah jam itu betul tertunggu kayak itu taksi di atas sini sih. Setelah mendengarkan arahan dari kepolisian, tim kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Periangan, Kecamatan Tabulahan. Adapun jalur kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di Desa Periangan. Lalu tim harus berjalan kaki kurang lebih selama 6 jam untuk sampai ke Desa Tabulahan. Tim pendaki kemudian melakukan perjalanan menuju Desa Tabulahan dan bermalam di rumah kepala desa setempat. Selama berada di rumah kepala desa, tim juga diberikan beberapa arahan tentang kondisi jalan yang akan dilalui dan juga beberapa nasihat kepada para pendaki selama mereka melakukan pendakian. Keesokan harinya, tim bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju Desa Gandang Dewata. Dan tak lupa mereka mempersiapkan bekal untuk menjaga stamina agar mereka tetap dalam keadaan prima.
Perjalanan dari desa Tabulahan ke desa Gandang Dewata membutuhkan waktu sekitar 8 jam yang ditempuh dengan berjalan kaki. Untuk mendaki dan menaklukkan Gunung Gandang Dewata tidaklah mudah. Selain medannya sulit, Anda harus menelusuri jalan setapak masuk ke desa Periangan, desa Tabulahan, lalu sampai di dusun Paku di desa Gandang Dewata untuk selanjutnya mendaki ke puncak melewati 15 pos. Di Taman Nasional Gandang Dewata berdiri sebuah gunung tertinggi kedua yang berada pada pegunungan Kuarles yang terbentang di Pulau Sulawesi. Kuarles merupakan gugusan gunung batu berhutan tropis yang terbentang mulai dari tengah, tenggara, barat, hingga selatan Pulau Sulawesi. Taman Nasional Gandang Dewata merupakan taman nasional ke-53. Secara administrasi berada di Sulawesi Barat. Jalur menuju puncak pertama kali dirintis oleh warga pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1991, organisasi pencinta alam dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan pendakian pertama kalinya untuk merintis jalur bagi para pendaki, dimulai dari jalur Rantai Pongko Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, dan sejak itulah mulai dikenal dengan istilah adanya pos-pos di pegunungan ini. Di Desa Gandang Dewata terdapat posko pemantauan Taman Nasional Gandang Dewata yang dibangun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang diperuntukkan sebagai tempat monitoring bagi para pendaki dan seluruh warga yang ada di sekitar Taman Nasional Gandang Dewata. Setelah tiba di Desa Gandang Dewata, tim memutuskan untuk bermalam di Dusun Paku dikarenakan hari yang mulai gelap. Masyarakat Mamasa terkenal dengan keramah tamahannya sebagai budaya kearifan lokal, di mana masyarakat Mamasa memegang teguh adat Tuo Tang Mate yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Memiliki ketinggian di atas 1250 meter di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 19 derajat Celcius, Kabupaten Mamasa sangat potensial menghasilkan kopi. Desa Mambulilin dan Desa Rambusa Ratu di Kecamatan Mamasa adalah desa penghasil kopi binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Kopi jenis Arabica dan Robusta menjadi produk unggulan. Kopi Mamasa memiliki level roast tingkat light sampai medium dan mempunyai aroma coklat, kacang-kacangan, kulit jeruk, dan semacam jahe dengan tingkat keasaman medium. Keesokan harinya, pendaki memulai pendakian untuk selanjutnya mendaki ke puncak melewati 15 pos. Pendaki harus berjalan kaki selama berhari-hari. Dari Desa Gandang Dewata, Kecamatan Tabulahan, pendaki butuh 3 kali membangun camp untuk bermalam baru bisa menggapai puncak Gunung Gandang Dewata. Untuk mencapai puncak, pendaki akan melewati 15 pos dan membutuhkan waktu 4 hari untuk bisa sampai ke puncak Gunung Gandang Dewata. Sesekali, tim berhenti sambil beristirahat pada setiap pos untuk memulihkan stamina dan kembali melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan menuju puncak, tim merasakan lebih dekat dengan alam, di mana mereka dapat menyaksikan flora dan fauna. Namun pendaki juga harus berhati-hati, sebab sepanjang perjalanan banyak terdapat lintah hutan atau pacet yang hidup di rumput atau di batang pohon. Pacet adalah hewan parasit yang menghisap darah manusia.
Setelah tiba di pos 5, tim memutuskan untuk mendirikan tenda. Dikarenakan kabut yang begitu tebal, sehingga jarak pandang hanya berjarak 1 meter, sehingga tim kesulitan untuk berjalan dan mengambil dokumentasi. Selain itu, kondisi cuaca yang hujan secara terus-menerus memaksa tim untuk lebih waspada menjaga kondisi kesehatan mereka. Ketika matahari mulai beranjak dari peraduan, tim bergegas untuk bersiap melanjutkan perjalanan sembari menghangatkan tubuh dikarenakan cuaca yang sangat dingin. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, tidak lupa tim kembali berdoa bersama agar semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sesampai di pos 8, tim memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil melepas lelah sembari menikmati keindahan alam. Selama mendaki Gunung Gandang Dewata, Anda akan menyaksikan botani hutan, flora dan fauna endemik asli hutan tropis Taman Nasional Gandang Dewata. Anda juga akan menikmati indahnya panorama air terjun, pohon-pohon besar yang berlumut, anggrek hutan, dan kalau beruntung, bisa menyaksikan binatang khas yang hanya ada di Pulau Sulawesi, yaitu anoa. Saat memasuki pos 9,
Di sana banyak terdapat akar-akar pohon besar yang menjulur ke bawah dan merupakan tantangan tersendiri pada saat melewatinya. Dan juga terdapat banyak tumbuhan anggrek hutan atau dalam bahasa Latinnya dikenal dengan Orchidacea yang banyak tumbuh pada pohon-pohon besar yang dipenuhi dengan lumut. Karena kondisi cuaca yang kurang baik, maka tim memutuskan untuk kembali mendirikan tenda. Dikarenakan jarak pandang yang kembali menyulitkan para pendaki untuk meneruskan perjalanan menuju puncak gunung. Pada pos 11, terdapat jalur yang sangat ekstrim, di mana medan yang harus mereka lalui sangat licin dan terjal. Beruntung pada jalur ini terdapat tali yang sangat membantu para pendaki untuk berpegangan agar tidak terjatuh saat melewati medan yang terjal dan licin ini. Hutan lumut yang berada di kawasan Taman Nasional Gandang Dewata pada ketinggian 1993 meter di atas permukaan laut merupakan hal unik dari spot objek wisata karena adanya lumut yang menempel di seluruh badan pohon. Tidak hanya batang, tetapi juga pada dahan, hingga membuat semua pohon besar yang tinggi terkesan eksotis dan sangat berbeda dari objek wisata lainnya. Tampak pula lumut yang menempel di semua sudut hutan, termasuk batu dan tanah. Semua terlihat serba hijau, kecuali jalan setapak yang terbentuk akibat aktivitas warga yang melalui spot wisata ini. Suhu di hutan lumut ini sangat dingin dan lembab karena intensitas cahaya yang sampai di lantai hutan sangat kurang. Hal ini semakin menambah keeksotisan spot wisata ini. Dan ada pun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di spot ini seperti camping, hiking, fotografi, dan pengantan satwa. Pada pos ke-13,
para pendaki sudah dapat melihat puncak mistis Gunung Gandang Dewata, pertanda perjalanan menuju puncak gunung semakin dekat. Puncak mistis Gandang Dewata berada pada ketinggian 3037 meter di atas permukaan laut, dan puncak tertinggi Gunung Gandang Dewata berada pada ketinggian 3074 meter di atas permukaan laut. Setelah melakukan pendakian selama 4 hari, akhirnya tim pendaki sampai di puncak Gunung Gandang Dewata. Guys. Pendaki Gunung Gandang Dewata juga harus kuat menghadapi udara dingin serta terbatasnya oksigen di ketinggian 3074 meter dari permukaan laut. Menurut cerita rakyat setempat, Gandang Dewata berasal dari kata gendang dan dewata. Konon ada sebuah batu berbentuk seperti gendang di atas gunung itu. Batu tersebut sering mengeluarkan gema di saat warga menabuh gendang pada saat prosesi ritual kematian di desa. Padahal jarak antara batu tersebut dengan desa sangatlah jauh. Karena suara gema dari batu tersebut tidak diketahui dari mana asalnya, sehingga mereka meyakini bahwa suara itu datang dari dewa. Akhirnya gema dari batu tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa masyarakat yang sedang beraktivitas di hutan, bahwasanya di desanya ada yang meninggal. Kemudian melekatlah nama gunung itu dengan sebutan Gandang Dewata, yang berarti gendang dewa. Di atas puncak Gunung Gandang Dewata, kita dapat menyaksikan pemandangan alam yang indah, suatu mahakarya yang luar biasa dari Sang Pencipta. Sejauh mata memandang, kita disuguhkan dengan panorama alam, yaitu gugusan pegunungan yang ada di Sulawesi Barat, yang tentunya menjadi kenangan yang tak akan terlupakan.
Edisi Sipato Channel, dokumentasi dan publikasi Taman Nasional Gandang Dewata. Sukses! Tim pun menyempatkan diri untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Farhan bin Hai, yaitu pendaki yang wafat di kawasan Taman Nasional Gandang Dewata, seorang mahasiswa pencinta alam Universitas Alauddin yang prestasinya berada di puncak Gunung Gandang Dewata. Tim pendaki kemudian turun dan memilih jalur berbeda dari sebelumnya, di mana jalur pulang yang dipilih adalah jalur yang langsung menuju ke Kecamatan Mamasa. Tercatat ada 9 pos yang pendaki harus lewati dan harus bermalam di lembah V antara pos 7 dan pos 8. Di lembah yang mirip huruf V, pendaki dapat menyaksikan panorama air terjun dan tumbuhan endemik khas hutan tropis Taman Nasional Gandang Dewata. Setelah itu, pendaki melanjutkan perjalanan menuju Dusun Rantai Pongko, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa. Setelah melakukan perjalanan selama 8 hari, akhirnya pendaki tiba di pos 1, Dusun Rantai Pongko, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa. Total perjalanan pendaki Gunung Gandang Dewata sampai di Dusun Rantai Pongko menghabiskan waktu paling cepat 7 hari dengan jarak diperkirakan lebih dari 100 km. Letak Taman Nasional Gandang Dewata ada di 4 kabupaten provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Taman Nasional ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor surat keputusan SK 774-MEN-LKH-PLA-2-10-2016 tanggal 3 Oktober 2016.
Taman Nasional Gandang Dewata saat ini dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan. Menunjukkan satu area atau kawasan menjadi kawasan konservasi itu antara lain atas dasar pertimbangan untuk adanya keterwakilan ekosistem dari satu wilayah untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di wilayah tersebut. Termasuk juga di dalamnya adalah untuk menjamin adanya harmoni antara upaya pelestarian lingkungan dan juga budaya, sosial, ekonomi masyarakat setempat. Melalui adanya suatu asesmen atas sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat, di mana ada satu bentang alam. Di sana ada pegunungan Gandang Dewata yang kita tahu bahwa di sana potensinya sangat tinggi, khususnya terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada di sana dan punya nilai penting untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu sendiri. Di sana ada satwa endemik anoa, ya, di sana ada burung rangkong, ya, dan vegetasi di sana khas, ya. Jadi tidak berlebihan apabila itu menjadi satu prioritas untuk kita lestarikan sebagai bagian dari keterwakilan yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Taman Nasional Gandang Dewata ini ibaratnya itu tower air yang raksasa, ya, tower air raksasa bagi masyarakat di khususnya yang wilayahnya berhulu ke Das Mamasa, Das Lariang, ya, Das Karama, itu punya nilai penting dari sisi penyediaan air bersih, juga untuk kepentingan pertanian, dan juga kita tahu bahwa PLTA Bakaru yang menjadi penyedia listrik yang paling besar di Sulawesi Selatan ini itu ada di sana, sehingga keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata ini punya nilai penting untuk memastikan tersedianya debit air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beroperasinya PLTA Bakaru. Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata juga menjadi satu site yang penting untuk melaksanakan kegiatan penelitian, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, dan juga untuk pengembangan wisata alam. Ya, sehingga di sana juga kita bisa memastikan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan. Pada saat ini kita juga sudah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya, berupa budidaya anggrek, ya, di sekitar kawasan Taman Nasional, termasuk di desa-desa
di desa Tondok Bakaru ya, dan juga di tempat lain pemanfaatan tradisional juga dimungkinkan di dalam kawasan Taman Nasional apabila di sana terdapat potensi untuk pengembangan lebah madu misalnya, dan juga kita mencoba untuk mengidentifikasi potensi lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ya, kawasan itu. Misalnya juga bisa menjadi sumber benih khususnya di zona tradisional. Jadi pemanfaatan secara tradisional dari sumber daya yang ada di sana ya, yang kami tekankan bahwa di sini itu hanya dimungkinkan pemanfaatannya sesuai dengan zonasinya ya. Contoh, kalau untuk kegiatan di zona inti hanya untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara di zona rimba itu dimungkinkan adanya kegiatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan secara terbatas, misalnya untuk melakukan kegiatan trekking, pendakian gunung dan sebagainya, dan tidak sampai merubah bentang alam. Selanjutnya di zona lain dimungkinkan ada fasilitas wisata di dalam kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Tentu akan kita lihat nanti ya, tidak bisa kita lakukan pengembangan tanpa didasari dengan kajian. Makanya kita di dalam pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata ini yang pertama dilakukan adalah melakukan identifikasi, inventarisasi potensi, kemudian menyusun perencanaan jangka panjang ya, biasa kita sosialisasikan sebagai RPJP ya, rencana pengelolaan jangka panjang yang 10 tahun untuk Taman Nasional Gandang Dewata. Juga identifikasi jalur pendakian yang akan kita kembangkan sebagai yang menjadi alternatif untuk pengembangan wisata pendakian gunung di Taman Nasional Gandang Dewata. Tidak hanya fasilitas fisik yang kita siapkan ya. Memang nanti kita merencanakan membangun fasilitas pengelolaan ya. Jadi ada kantor ya, ada kantor balai, nanti ada kantor seksi, ada kantor resort ya, nanti ada pos untuk pelayanan pendakian, nanti ada shelter, ada ya fasilitas pengelolaan yang lain. Tapi juga nanti ada yang fasilitas yang namanya fasilitas pemanfaatan yang dimungkinkan dibangun bukan hanya oleh pengelola, kami dari BKSDA selaku pengelola, tapi dimungkinkan juga adanya investasi dari luar ya, maksudnya bisa melalui investasi swasta, tetapi tentunya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita punya persyaratan yang sangat ketat, di mana hanya 10% dari area konsesi yang diberikan yang bisa dibangun fasilitas. Misalnya ya, kalau kita punya konsesi atau izin itu 100 hektar, hanya maksimal 10% atau 10 hektar saja yang bisa dibangun fasilitas. Selebihnya yang 90% itu, 90 hektar itu menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dijaga kelestariannya, dijaga dari aktivitas ilegal dari manusia, dan juga dijaga dari ya terjadinya kejadian misalnya kebakaran hutan dan gangguan yang lain ya. Kalau di dalamnya ada aktivitas ilegal misalnya perburuan, itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemilik
konsesi. Nah, sekiranya nanti ada konsesi yang diberikan di lokasi itu. Taman Nasional Gandang Dewata bermanfaat untuk pelestarian sumber daya alam, melindungi tumbuhan dan hewan endemik, juga bermanfaat untuk penelitian, serta menjadi objek wisata yang bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Ayo, mari kita jaga dan lindungi, serta melestarikan sumber daya alam di Taman Nasional Gandang Dewata. Demikianlah seluruh laporan kami dari kawasan Taman Nasional Gandang Dewata. Saya Elis Pendana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley, clinging to the earth until spring breaks free. Under the ever watchful eye of the Maker, the life asleep inside the ground awakens. Guys.